Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, enggak gitu juga konsepnya. Maya berpikir sejenak, dia menepuk bahu putrinya dengan tatapan yakin. Kalau dia, enggak apa-apa deh. Ganteng loh, bagus, nanti mama bujuk papamu supaya mau nerima menantu duda. Tenang aja, kalau kayak dia, mama setuju. Bisik Maya. Mega mengembangkan senyumannya, dia pun meminta sang mama untuk mengambilkan pakaian milik papanya yang masih baru. Sambil menunggu Maya kembali, Mega mengajak Nalendra untuk pergi ke kamar tamu. Pria itu pun hanya menurut saja, walaupun dia merasa perasaannya tak enak. Ini bajunya, menantuku, seru Maya seraya menyerahkan satu set pakaian yang masih terbungkus plastik. Mama, seru Mega dengan pipinya yang memerah menahan malu. Nalendra sedikit syok, dia pun meraih pakaian itu dari tangan Maya dan melirik ke arah Mega dengan tatapan bertanya. Mega pun tertawa hambar menanggapinya. Hahaha ini, mama dari daerah pojok dunia. Memang kalau manggil laki muda tuh selalu menantu. Bahasa daerah, seru Mega. Nalendra mengangguk mengerti, dia pikir menantu seperti pada umumnya. Ternyata, hanya salah paham. Tante, izin pakai kamarnya ya, ujar Nalendra dengan sopan. Silahkan menantu, mau bermalam di sini juga boleh. Mau setahun 2 tahun, enggak ada masalah. Seru Maya yang mendapat tatapan tajam putrinya. Nalendra tersenyum kaku, dia pun memasuki kamar tamu dan menutup pintunya. Maya dan Mega masih berdiri di depan itu dengan saling berhadapan. Ganteng kali mantuku, gumam Maya dengan senyum cerianya. Arfian baru saja sampai di rumahnya. Dia langsung masuk ke kamar untuk menemui sang istri. Terlihat, Aluna sedang selonjoran di sofa seraya membaca sebuah buku cerita yang baru dirinya beli secara online. Kening Arfian mengerut dalam ketika sang istri masih fokus membaca dan tak menyambut kedatangannya. Sayang, panggil Arfian yang mengejutkan Aluna. Mas, ngagetin aja sih, seru Aluna dengan tatapan kesal. Bukan ngagetin, kamunya aja yang sibuk. Lagi apa sih? Tanya Arfian seraya duduk di samping istrinya. Ini, lagi baca cerita. Suaminya kerja jauh, 5 tahun baru balik. Ternyata, istri sama anaknya udah meninggal. Kasihan, terang Aluna dengan mata berkaca-kaca. Arfian menghela nafas pelan, dia pikir cerita apa. Pria itu tak tertarik dengan cerita buatan seperti itu, karena menurutnya hanya memainkan perasaan saja. Dia pun menarik dasinya yang terasa mencekik lehernya, lalu membuka kancing teratas kemejanya hingga menampilkan otot di dadanya. Aluna akan kembali membaca, tetapi matanya tak sengaja melirik ke arah otot suaminya. Ototmu gak kendor ya? Perasaan kerjanya duduk terus? Heran Aluna. Enak aja, aku selalu nge-gym setiap sore ya, makanya beberapa hari sering pulang telat. Kesal Arfian. Oh, Nalendra mana? Tadi kata asistennya dia gak ada di kantor. Tanya Arfian seraya memejamkan matanya. Nganterin Mega pulang. Arfian kembali membuka matanya. Dia menatap sang istri dengan tatapan terkejut. Saat akan protes, Aluna pun menutup mulut suaminya itu dengan telapak tangannya.
Lagi dipepet sama Mega. Seru Aluna yang mana membuat Arfian tambah membulatkan matanya. Pria itu pun menarik tangan istrinya hingga mulutnya bisa kembali berbicara. Itu enggak akan mungkin, adikku sangat mencintai istrinya. Kamu tahu, laki hanya mencintai satu kali dalam hidupnya. Selanjutnya, dia hanya melanjutkan hidup. Aku takut, dia Meng. Maksudnya, kamu nikah sama aku itu cuman untuk melanjutkan hidup. Iya, kan kamu punya genophobia karena cinta pertamamu, desis Aluna dengan tatapan tajam. Enggak gitu juga konsepnya sayang. Ringis Arfian. Tampaknya, pria itu akan berada dalam masalah besar. Aluna tengah menemani Arega di kamarnya malam ini. Dia masih kesal dengan suaminya. Maka dari itu sejak sore dia berada di kamar ponakannya. Terlihat, Arega tengah membaca bukunya. Aluna mengajari anak itu tentang suara binatang. Arega pun paham beberapa saja, karena selebihnya dia belum pernah mendengarnya. Suara ayam gimana? Tanya Aluna pada bocah menggemaskan yang sedang telungkup di depannya. Kukuluyu, seru Arega dengan semangat. Suara sapi? Tanya Aluna kembali. Muo, jawab Arega. Suara kambing? Bi, Arega kembali menjawabnya dengan benar. Aluna pun menatap langit kamar seraya berpikir, hewan apalagi yang bisa ditebak oleh bocah menggemaskan itu. Suara buaya? Tanya Aluna seraya menatap Arega Yabek sedang berpikir keras. Cuala buaya itu, aku cuman cayang nakama kamu. Calange onti, seru Arega dengan senyuman gemasnya. Kok gitu? Kaget Aluna dengan jawaban Arega. Arega mendudukkan dirinya. Dia menatap Aluna yang memasang raut wajah terkejut. Kata di Cinetlon, kalau yang ngomongna aku cuman cayang nakama kamu itu buaya. Buaya dalat, kayak ompian. Seru Arega dengan mengerucutkan bibirnya, membuat tatapannya terlihat sangat menggemaskan. Aluna meringis pelan, dia tak menyalahkan jawaban Arega. Namun, jawabannya juga bukan itu. Entahlah, sepertinya Aluna harus membatasi Arega menonton sinetron. Tak baik anak sekecil itu sudah berpikir seperti anak remaja yang akan beranjak dewasa. Sudahlah onti, capek lega belajal telus. Olang udah pintal, nda perlu belajal. Ujar Arega seraya menutup bukunya dan meletakkannya kembali ke raknya. Lalu, tanpa diduga bocah itu justru mengambil mic-nya seraya menekan tombol pada layar persegi panjang itu. Cenin celana, waktuna kuliah. Labu Kamis alacana kelja, Jumat Sabtu kampe Minggu kok macih nda bel temu. Aluna menepuk keningnya, melihat Arega yang sudah menggerakkan tubuh gembulnya dengan lincah. Ayo onti, ikutan juga, seru Arega seraya memberikan mic kecilnya pada Aluna. Aluna menghela nafas pelan, dia pun turut meramaikan suasana di kamar Arega. Keramaian itu mengundang perhatian Arfian yang sedang bekerja di ruang kerjanya. Pria itu tadinya sedang fokus, tiba saja fokusnya buyar setelah mendengar suara dentuman dangdut dari kamar keponakannya. Astaga, jam berapa ini? Gumam Arfian dan memutuskan untuk menghampiri keponakannya. Namun, sebelum ia sampai di kamar Arega, pria itu berpapasan dengan Nalendra yang sepertinya baru saja kembali. Arfian sedikit heran, karena adiknya pulang selarut ini. Abis dari mana jam segini baru pulang?
Tanya Arfian dengan tatapan penuh selidik. Nalendra hanya memakai kemeja berwarna merah tua. Dia tak lagi memakai jasnya seperti tadi pagi. Ada masalah di kantor, jadi pulang larut. Jawab Nalendra dengan singkat. Ada masalah di kantor, atau ke rumah anak gadis orang? Tanya Arfian dengan menaik turunkan alisnya. Nalendra berdecak kesal. Dia menatap tajam Arfian yang meledeknya. Jangan meledekku kak, istri kakak yang minta aku buat mengantar temannya itu. Aku juga terpaksa, omel Nalendra. Kalau terpaksa, ngapain mau, desis Arfian yang mana membuat Nalendra terdiam. Iya juga ya, batin Nalendra. Arfian menepuk bahu adiknya itu dengan sedikit keras. Matanya menatap lekat mata pria di hadapannya saat ini. Arfian hanya berharap adiknya dapat menemukan kebahagiaan walaupun tanpa Divya. Umur Nalendra masihlah muda. Sayang jika hanya terjebak di masa lalu yang tak mungkin kembali. Kehidupan terus berjalan, jangan terpaku dengan masa lalu. Putramu juga butuh sosok ibu. Jadi, pikirlah tentang kehidupanmu saat ini. Nasihat Arfian. Aku tidak akan menikah lagi sampai kapanpun. Tentang Arega, bukankah istrimu sudah menjadi ibunya? Seru Nalendra ya bagaimana membuat raut wajah Arfian berubah dingin. Apa maksudmu? Istriku adalah tantenya, dia bukan ibunya. Suatu saat, kami akan memiliki anak. Fokus istriku juga akan lebih banyak ke anak kami. Kecuali, jika istriku menikah denganmu, baru kamu berhak berbicara seperti itu. Ujar Arfian dengan penuh penekanan. Nalendra menyeringai, dia balik menatap tajam sang kakak yang masih setia berdiri di hadapannya. Kalau begitu, lepaskan dia, biarkan dia menjadi istriku. Bu. Aluna dan Arega yang sedang asik pun menghentikan kegiatan mereka kala mendengar suara yang cukup keras. Bergegas, wanita itu berlari untuk menghampiri asal suara. Sementara Arega, dia tadinya akan mengikuti Aluna. Tetapi bocah itu justru bingung. Hi, nanti Bika lanjut lagi, seru Arega yang sudah terlalu penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya, bocah gembul itu berlari seraya merentangkan tangannya, membuat pipi gembulnya bergerak naik turun. Aluna seketika menghentikan langkahnya, dia menutup mulutnya tak percaya saat melihat Nalendra yang terjatuh seraya memegangi pipinya. Sedangkan Arfian, pria itu sedang memegang kerah kemeja sang adik dengan menatapnya tajam. Maksudmu apa hah? Sopan kamu begitu? Kenapa? Kenapa kakak marah? Bukankah gampang berpindah hati, seperti katamu tadi? Kita tidak usah bertaut dengan masa lalu, jawab Nalendra dengan santai. Kau, berhenti mas, Aluna panik. Dia segera menghampiri Arfian yang akan kembali melayangkan tinjunya pada Nalendra. Arfian tak peduli, dia menarik Nalendra untuk berdiri. Wajahnya memerah, dadanya bergerak naik turun. Tubuh Nalendra kurus, berbanding terbalik dengan Arfian. Nalendra baru saja sadar dari komanya. Jelas aja tubuhnya kurus tak berisi seperti dulu. Namun, Arfian merasa tersinggung dengan perkataan adiknya. Sebenarnya keduanya sama lelah pikiran, hingga yang tadinya hanya perkataan candaan menjadi pertengkaran. Mas, Nalendra tidak sekuat kamu, lepaskan dia, seru Aluna dengan panik. Apalagi saat melihat Nalendra yang sudah memasang raut wajah pucatnya. Arfian menghiraukannya,
matanya masih menatap tajam adiknya yang justru malah tersenyum padanya. Hatiku sama seperti muka. Divya sudah melekat dalam hatiku. Aku tak bisa lagi membuka hatiku untuk wanita lain. Kecuali, jika wanita itu adalah istrimu. Arega, putraku itu membutuhkan istrimu. Sebagai seorang ayah, bukankah aku harus memenuhi apa yang membuat putraku bahagia? Perkataan Nalendra kembali membuat Arfian marah. Pria itu pun akan melayangkan tinjunya, tetapi Aluna justru menahannya. Mas, dia adikmu, sentak Aluna. Jangan halangi aku Aluna. Arfian menghempaskan tangan Aluna dengan kuat hingga membuat tubuh Aluna terdorong dan menabrak bufet. Au, Aluna, pekik Arfian. Arfian melepaskan tangannya dari Nalendra. Pria itu langsung mendekati Aluna yang sudah terduduk seraya memegangi pinggangnya. Raut wajah Aluna terlihat seperti menahan sakit. Melihat itu, Arfian pun menjadi panik. Sayang, maaf, aku tidak sengaja, lirih Arfian. Perutku sakit, pinggangku juga rasanya panas sekali, lirih Aluna. Aku bantu kamu berdiri, ayo. Arfian membantu istrinya berdiri. Perlahan, Aluna berdiri. Tangannya memegang leher Arfian untuk menarik tubuhnya. Sedangkan Arfian, dengan kuat dia memeluk pinggang Aluna agar wanita itu tak jatuh kembali. Kak, panggil Nalendra dengan mata membulat sempurna. Apa, mau mengajakku bertengkar lagi? Terserah. Mau duda seumur hidup kek, terserah. Gak tahu apa enaknya punya istri? Rasakan. Masa depanmu berkarat nanti kelamaan menduda, desis Arfian. Kak, kaki kakak ipar berdarah, pekik Nalendra yang mana membuat Arfian seketika langsung melihat ke arah kaki sang istri. Darah. Ujar Arfian dengan tubuh bergetar saat matanya melihat darah yang mengalir di salah satu kaki sang istri. Bersambung.